Bagus. Muridku, sudah cukup. Semua yang guru punya sudah guru wariskan buat kamu. Dan sekarang waktunya kamu yang melanjutkan perjuangan ini muridku. Tetapi kamu harus ingat pesan guru baik-baik ya. Yang pertama, kamu jangan sampai lupa untuk ibadah di Little Warrior setiap hari Minggu ya. Bagus. Yang kedua, kamu harus selalu mempersiapkan secara penampilan yang terbaik ketika kamu sedang beribadah. Bagus. Dan yang terakhir, kamu harus selalu fokus ketika kamu memuji Tuhan dan juga ketika sedang memperhatikan firman Allah. Mengerti murid? Baik guru, akan saya selalu ingat pesan guru ini. Apakah ada lagi yang guru ingin sampaikan kepadaku? Guru masih punya pesan terakhir buat kamu. Guru ingin mewariskan satu pedang yang sangat kuat sekali untuk kamu. Wah, apakah itu pedang turun-temurun yang diceritakan orang-orang? Betul sekali muridku. Ini adalah pedang roh. Apa ini? Yaitu firman Allah. Pedang ini lebih tajam daripada pedang mata dua dimanapun di dunia ini. Dan dengan pedang inilah kamu dapat mengalahkan semua penguasa-penguasa dan roh-roh di udara yang jahat. Terima kasih guru, akan saya selalu baca dan amalkan dengan baik firman Tuhan ini. Sekarang aku mohon pamit ya, karena hari ini itu hari Minggu. Saya ingin beribadah di Little Warrior. Bagus. Sebelum kamu pergi, kita berdoa dulu ya muridku. Yuk mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan kami boleh mengikuti ibadah hari ini. Engkau tutup bungkus semua ibadahnya dari awal sampai akhir. Kau berkati kami semua Tuhan biar ibadahnya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu. Haleluya. Amin. Shalom Little Warrior. Kita kembali lagi nih buat memuji dan menyembah Tuhan. Yuk sama-sama aku undang kalian bangkit berdiri karena kita bakal menyatakan kalau di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kemenangan. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Sambil goyang kanan kiri yuk. Untuk memuji dan menyembah Tuhan kan? Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Pedang roh ada di tanganku.
teman-teman pasti masih pada semangat kan? Tapi sebelum itu aku mau nanya nih, kan udah pada baca Alkitab belum? Kalau belum, harus baca Alkitab ya. Karena firman Tuhan itu yang ngejaga diri kita. Kalau udah, tetap setia sama Tuhan ya. Yuk kita nyanyiin lagu ini. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nih, kan aku udah gayanya tadi gini ya. Jadi kalian gayanya itu harus beda dari aku ya. Waktu aku ngomong berani tampil beda. Yuk kita ulangin lagu ini ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Yuk kita sekali lagi ya. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk teman-teman, kita siapin hati kita. Kita mau ketemu Tuhan dulu sebelum firman ya. Yuk kita nyanyiin lagu ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yuk kita ulangin lagu ini ya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
aku ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan berisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagi. Panggil nama Dia. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yuk teman-teman, kita lanjut sembah Tuhan ya. Bilang terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik namanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami sudah bisa memuji menyembah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau duduk diam Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan supaya apa yang ditabur Tuhan akan bertumbuh Tuhan di ladang yang subur Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam firman yang akan dibagikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan. Ya, adik-adik, sebelum kakak mau sharing firman Tuhan, ada baiknya kita doa dulu ya adik-adik ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau telah kumpulkan kami pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baik, keluarga yang baik, yang telah Kau berikan buat kami semua. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan kasih pengertian, ketenangan, dan fokus supaya kami dapat tetap stay sampai firman ini berakhir. Tuhan, berdoa juga untuk kakak yang akan sharing firman Tuhan. Semoga apa yang Tuhan mau sampaikan untuk adik-adik
bisa berbuah manis untuk adik-adik maupun keluarga ataupun lingkungan adik-adik. Terima kasih banyak ya Tuhan atas perlindungan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau sharing nih tentang perlengkapan ke senjata Allah. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak sih kira-kira apa aja sih perlengkapan senjata Allah? Atau jangan-jangan adik-adik belum tahu apa itu senjata Allah, perlengkapan senjata Allah. Nah, buat adik-adik yang udah tahu apa aja sih perlengkapan senjata Allah, boleh ya adik-adik ya. Setelah firman ini selesai, adik-adik chat di WA grup masing-masing. Nanti kakak-kakak sekolah minggu bantu cek ya. Nah, oke deh kalau gitu. Kakak mau sharing satu tentang perlengkapan senjata Allah, yaitu pedang roh. Adik-adik ada yang tahu nggak sih apa itu pedang roh? Atau enggak nih adik-adik? Adik-adik kalau kita ngomongin pedang, apa yang dibayangin adik-adik? Pasti adik-adik mikir, oh pedang nih yang biasanya buat berperang, terus terbuat dari besi. Benar nggak? Nah adik-adik, untuk pedang yang satu ini kita namanya pedang roh. Bukan pedang biasa ya adik-adik ya. Kalau kakak omong tentang pedang roh, kira-kira di bayangan adik-adik apa sih? Pedang yang gak kasat mata ya, yang gak kelihatan. Atau pedang yang bisa ngeluarin roh. Gak ada ya adik-adik ya, bukan pedang yang seperti itu. Nah adik-adik, pedang roh ini, itu firman Allah. Jadi kita buka ya adik-adik ya, kitab kita di Efesus 6 ayat 17. Yuk kita buka dulu ya adik-adik ya firman Tuhannya ya. Di Efesus 6 ayat 17. Nah, yang udah kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi dari firman ini adik-adik kita tahu ya adik-adik ya, Tuhan kasih kita yang namanya pedang roh. Nggak cuma pedang roh tapi ada senjata yang lain. Tapi kakak mau fokus di pedang roh. Nah pedang roh itu apa sih maksudnya adik-adik? Kok firman Allah maksudnya pedang roh itu firman Allah itu apa sih? Gitu. Kakak kasih satu contoh aja ya adik-adik ya. Adik-adik kan setiap hari pasti baca firman Tuhan ya adik-adik ya. Adik-adik pasti tahu apa yang Tuhan mau, apa yang menurut Tuhan tidak baik. Itu adik-adik udah pasti tahu kalau adik-adik membaca firman Tuhan setiap hari. Benar ya adik-adik ya? Kakak kasih contoh. Misalnya nih adik-adik. Adik-adik lihat nih di meja adik-adik ada uang. Di meja deh di rumah ada uang nih adik-adik nih. Tapi adik-adik nggak tahu ya uang 50.000. Adik-adik kalau lihat uang 50.000 pasti mikir bisa buat beli mainan. Bisa buat beli kuota wifi, ya enggak? Nah, 50.000 ini ada di meja nih adik-adik. Terus, adik-adik nggak tahu ini punya siapa. Kalau adik-adik tahu firman Tuhan, sering baca firman Tuhan, pasti adik-adik tahu dong. Kalau adik-adik ambil itu, sama aja adik-adik mencuri. Benar nggak? Benar ya adik-adik ya? Perbuatan, kalau kita mau ambil barang milik orang lain namanya kita mencuri. Benar ya adik-adik ya? Nah, itu perbuatan yang baik atau benar adik-adik? Menurut firman Tuhan di Alkitab. Itu bukan perbuatan yang baik. Benar kan adik-adik? Nah, kalau misalnya nih adik-adik, iblis godain adik-adik, ambil aja uang itu. Kan uang itu bisa dipakai buat kamu beli mainan. Mainannya bagus lagi. Nah, pasti adik-adik mulai tergoda nih adik-adik. Tapi karena Tuhan udah kasih yang namanya firman Allah, adik-adik harus berpegang teguh ya sama itu. Itu adalah perbuatan tidak baik. Ketika adik-adik punya pikiran seperti itu, adik-adik mulai usir di dalam nama Tuhan Yesus. Dengar ya adik-adik ya, itu perbuatan bukan perbuatan yang baik. Betul ya adik-adik ya. Kalau adik-adik baca firman Tuhan, adik-adik pasti tahu apa perbuatan yang baik dan tidak baik. Seperti itu. Nah, maka dari itu kakak mau nih setiap hari adik-adik tetap lakuin tuh yang namanya baca firman Tuhan setiap pagi. Jadi adik-adik tahu apa sih yang Tuhan mau di hidup adik-adik.
Gitu. Jadi untuk perbuatan-perbuatan yang nggak baik atau iblis-iblis udah mulai mencobai adik-adik udah paham kalau itu bukan perbuatan yang baik. Atau mungkin adik-adik tahu perbuatan yang baik. Misalnya contoh ya adik-adik ya. Adik-adik lihat orang tua kalian lagi kesusahan nih. Contohnya kecapean, habis bersih-bersih rumah. Nah kira-kira apa yang bisa adik-adik lakuin? Coba adik-adik pikirin. Kira-kira nih, adik-adik lihat. Mama adik-adik lagi capek banget. Beresin rumah. Nah, terus abis itu apa yang bisa adik-adik lakuin? Banyak ya adik-adik ya. Misalnya nih, contoh, kakak kasih satu contoh. Adik-adik lihat mamanya adik-adik capek. Nah, adik-adik bisa tawarin bantuan. Mama ada yang mau dibantu nggak? Atau misalnya contoh, adik-adik bisa bilang, Mama mau aku pijitin nggak? Gitu. Nah, seenggaknya kita bisa memberikan sesuatu yang baik ya adik-adik ya, buat orang lain. Gitu. Jadi adik-adik setiap hari jangan lupa baca firman Tuhan. Nah, kakak kasih misi nih. Jadi adik-adik kalau baca firman Tuhan, nggak cuma baca buat diri sendiri, tapi buat orang lain juga. Adik-adik bisa ajak kakak, adik, atau keluarga adik-adik untuk baca firman Tuhan bareng sama adik-adik. Gitu. Oke, sekian firman Tuhan pada hari ini adik-adik ya. Untuk menutup firman Tuhan ini, yuk kita berdoa sama-sama yuk adik-adik yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah di-sharingkan kepada kami. Tuhan, kami jadi tahu apa sih pedang roh itu Tuhan. Pedang yang gak cuman sekedar pedang biasa ya Bapak, tetapi pedang yang bisa melawan iblis-iblis. Pedang yang bisa membantu kami untuk tahu apa sih isi hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau terus Tuhan untuk baca firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami ya Bapak. Tuhan kasih pengertian setiap kami membaca firman Tuhan. Jadi kami paham ya Bapak apa isi firman Tuhan itu. Terima kasih ya Tuhan untuk pimpinanmu hingga hari ini. Tuhan, aku mau untuk sharing juga firman Tuhan, gak cuma untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga kami ya Bapak. Dimulai dari kakak, adik, mama, papa, dan lainnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. God bless adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik, hari ini kakak mau mengajarkan tutorial cara membuat baju zirah dan ketopong atau helm. Nah, kita mulai ya. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah lembaran kardus, lalu gunting, lem fox, pita, dan lembar HVS yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Kita mulai ya dari pembuatan baju zirahnya. Langkah pertama yang harus adik-adik lakukan adalah ukur lebar pundak adik-adik. Sesuaikan dengan lebar kardusnya. Untuk adik-adik yang kelasnya lebih kecil mungkin bisa pakai setengah dari lembar kardus ini. Nah, setelah adik-adik ukur lebar pundak adik-adik, kita mulai dari membuat setengah lingkaran di bagian kerah. Setelah itu, setelah kita membuat setengah lingkaran di bagian leher, setelah itu kita akan ukur 5 cm dari masing-masing ujung di bagian bawah. Nah, setelah kita ukur 5 cm dari bagian ujung masing-masing ujung, kita akan tarik garis lurus ke bawah dari pertengahan lembaran kardus. Lalu selanjutnya adik-adik tinggal gunting mengikuti garis yang sudah kita buat.
Setelah kita gunting semuanya, setengah lingkaran yang tadi dipakai untuk leher di sini jangan dibuang. Setelah kita gunting menjadi 2 bagian, kita tempelkan di bagian bahu baju sirah ini. Dengan menggunakan lem fox. Selanjutnya kita akan membuat ketopong atau helm. Pertama yang adik-adik harus lakukan adalah ukur 5 cm di masing-masing sisi. Lalu tarik garis lurus. Setelah itu gunting. Nah, selanjutnya adik-adik buat guntingan karton setebal 5 cm, lalu digunting. Setelah itu kita simpan terlebih dahulu guntingan yang ini. Selanjutnya kita akan buat bagian depan dari helmnya. Adik-adik bisa ikuti gambar yang sudah kakak-kakak GSM bagikan. Adik-adik bisa tempel, setelah itu digunting, atau adik-adik bisa menggambar mengikuti pola yang sudah ada. Jadinya seperti ini. Nah, setelah sudah digunting, lalu akan kita tempelkan ke sini. Setelah itu, tempel di bagian depan seperti ini. Lalu, adik-adik ukur sesuai lingkar kepala adik-adik. Kalau masih kurang besar, adik-adik bisa tambahkan pita di bagian belakang untuk mengikatnya. Nah, begini hasil akhirnya yang sudah kakak hias. Selamat berkreasi adik-adik.